فلما إلى رسول محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن وسلم عليه سبيل الذي والبيت أجمعين سيدنا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعثمان وعلي سيدنا الحسن سيدنا محمد فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين ثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد بن سلام الحاج بن عبد الحسن ثم إلى جميع أولياء في هذه البلدة في هونغ كونغ وأصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ الشيخ أشير وجميع ذريته وجميع مؤسس نهضة العلماء ثم إلى روح الحباب حتى والده ثم إلى روح والدنا والدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن نتفشح بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير وعافية وخصوصا ثم إلى الشيخ محمد الدبعي والحبيب محمد الحبشي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين amin kabul insyaallah. Sekarang kita niat sholawatan tasaturul. Nah, tasaturul. Nanti atau nanti juga. Halo, hai. Ni hao. Oh, hao. Wah ini Shallallahu alaihi Muhammad. Kita pertama sholawatan requestnya apa kira-kira? Hah? Lontong tahu. Tapi suaranya nggak boleh fals. Oke? Coba dulu. Kurang tinggi, aman ya? Tinggi lagi dikit ya? Ketinggian gak kuat. Jeblok. Oh, gitu. Sekarang sambil diangkat tangannya ke sebelah kanan. Waktu hehe-nya diganti air. Waktu ha-nya diganti oke? Coba. Air.
terkira, rindu segala galanya. Tiada terkira, rindu segala galanya. Satu kali lagi lebih keras semua. Oh, tiada terkira, rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira, rindu segala-galanya.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yasin habibillah Nabi Muhammad dilahirkan amain maka dina isri marana semua Sunan derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jafar Shadiq Sunan Gunung Candi Syarif Hidayatullah. Hafal? Hafal? Dulu sebelum ada dilakukan hafal apa enggak? Ya, hafal. Setelah dilakukan jadi hafal. Alhamdulillah. Ini salah satu positifnya sholawatan yang ada lagu-lagunya itu. Ya, mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Abdul Yakin Sunan Bonang Maulana Mandum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Syarif Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jafar Shadiq Sunan Gunung Candi Syarif Hidayatullah. Salawat ya Rasulullah.
ngaji dulu. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Sekarang biar barakah kita baca maulid semuanya. Siap? Yang khusyuk, jangan cengengesan. Saya nanti ngaji 10 menit saja. I love you semuanya. Saya datang hanya minta doa, minta berkahnya Habib, minta didoakan oleh jamaah semua. Ngaji yang lama insya Allah nanti bulan Juli. Saya sebut kelamaan. Terus saya harus kesini lagi bulan apa? Bulan Depan. Minta jadwalnya ke Bunda Nuris, bukan ke saya. Ya kita baca maulid sambil kita sama-sama berdoa. Nanti selama baca maulid, panjenengan semua yang mantap, yang yakin, yang ikhlas, di samping mengaminkan apa nanti yang didoakan oleh Habib, yang nomor 1 tentu berharap syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti niat baik dunia akhirat jangan lupa, sesuai dengan keyakinan panjenengan semua selama maulid, terutama sekali nanti tepat mahalul qiyam. Ngoten nggih? Biasanya Allahumma sholli ala Muhammad fadlan. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما
lambaikan tangan kita dengan niat mudah-mudahan nanti tangan kita yang kotor ini digandeng oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah.
Mudah-mudahan barokah majelis ini dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita semua yang ada dalam hati semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sunnati wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita sayangi, kita banggakan Fadilatul Habib
Ahmad Al-Haddad yang ada di samping kanan saya. Beliau akrab disapa dengan AEH, dibaca saya dan Habib Ae kembar. Bajunya coba perhatikan. Saya dan Habib Ae kembar bajunya. Baju yang saya pakai ini ada tulisannya A di saku sini. Gak apa-apa, saya laki-laki gini-gini gak apa-apa. Ini boleh dibaca Ae, boleh dibaca aja. Kalau misalnya pengen beliin baju untuk suami, untuk anak, untuk kakak, untuk saudara yang laki-laki, bisa dipesan di Ae Apparel, itu IG-nya. Boleh dipesan di situ ya. Kalau pengen tahu akun Instagramnya beliau, udah tahu ya, akun IG beliau nanti di follow ya, AEH Official. Kalau punya aku apa? Abah Hamza Official. Udah di follow? Nanti tak follow ya. Kalau channel YouTube-nya beliau Ahmad Al-Haddad. Kalau channel YouTube aku, ini subscriberku semua. Kasihan beliau subscribernya masih sedikit. Habis ini di subscribe ya. Kasihan subscribe-nya masih sedikit. Jauh kalau dibanding sama dia. Habib, sopo ngomong sombong. Aku emang sombong tapi mengasyikkan. Maksudku gini, beliau ini Habib muda yang luar biasa, single gundulmu. Oleh single terus Habib bapak no gitu. Nyadar, kamu itu sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Gini loh maksudnya, beliau termasuk zuriyahnya Rasulullah, Habib yang memang luar biasa, multi talenta, suaranya bagus. Ini beliau harus kita viralkan. Setuju? Ini penerus, generasi penerus generasi penerus. Ayo. Bukan. Loh, kita kan seumuran. Dengerin toh, generasi penerus untuk melantunkan dan menyenandungkan sholawat-sholawat Nabi. Jadi harus terus ada figur-figur kayak beliau. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, kekuatan zahiran wa batinan untuk terus istiqomah mengajak kita semua para umat untuk gemar bersholawat, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, agar kelak kita benar-benar mendapatkan cintanya Rasulullah dan kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Bunda Nuris bersama seluruh panitia, khususnya untuk majelis zikir ilham, pertama kami dan kita semua mengucapkan selamat milad untuk majelis zikir ilham yang
21 Dirgahayu Majelis Zikir Ilham yang ke-21. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin sukses, makin manfaat untuk umat, makin barokah untuk semua. Membawa seluruh pengurusnya, jamaahnya menuju keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dan harapan saya, meskipun nanti misalnya Bunda Nuris sudah tidak ada di dunia ini, bukan cepat atau lambat, pasti bukan cuma Bunda Nuris, Abah Anza juga pasti akan mati. Cuma kelihatannya lebih dulu dia. Walaupun nanti misalnya Bunda Nuris sudah purna tugas di Hongkong, ini kan nggak mungkin selamanya beliau berada di Hongkong. Mudah-mudahan kelak generasi-generasi penerus dari beliau masih tetap bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Artinya Majelis Zikir Ilham tetap eksis, tetap istiqomah mengadakan sholawatan dan pengajian-pengajian ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena dari banyak majelis yang ada di Hongkong, saya perhatikan Majelis Zikir Ilham ini luar biasa, bisa menjadi fasilitas dari habaib, para ulama, para ustadz, para gus, para kiai yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Terus pertahankan itu Bunda Nuris, tidak usah aneh-aneh, tidak usah aneh-aneh. Kalau sampai ngundang yang aneh-aneh, yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, Anwar Zahid menyatakan goodbye. Tapi alhamdulillah sejauh ini Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham keren. Tepuk tangan untuk Majelis Zikir Ilham. Keren. Bukan cuma saya yang ngancam, Habib Syekh juga ngancam. Pokoknya kalau aneh-aneh gak usah ngundang Habib Syekh lagi ke Hongkong. Kalau saya lihat Majelis Zikir Ilham aneh-aneh, saya langsung sowan ke Habib Syekh, saya langsung matur, gak usah rawuh lagi ke Hongkong. Tapi alhamdulillah beliau keren, beliau tetap istiqomah. Kita doakan Bunda Nuris mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nah, jamaah sekalian, kita sebentar lagi, ini tolong perhatikan ya, saya sebentar saja. Jangan sampai gara-gara di kepalamu itu ada kerlip-kerlipnya, terus ndasmu dadi kopiok. Saya takut. Soalnya kan ada yang beberapa waktu lalu ada yang viral. Dasku momen dasku momen. Nah, terus setelah itu viral lagi dasmu etik. Nah, dasmu etik. Makanya ini luar biasa ini. Jadi subhanallah, saya kemarin itu nggak tahu dititipin barang sama Bunda Nuris. Itu yang bawa saya gitu baru. Saya yang bawa, padahal yang jualan dia. Terus keuntungannya juga di dia, tapi yang bawa saya. Jadi saya ini bukan penceramah tapi kurir pembawa baju. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi lambang bahwa otak kita bersinar, nanti tembus ke hati kita bersinar. Terlebih dilantunkan sholawat ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di alam kubur yang gelap gulita, semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan cahaya terang benderang. Sesuai dengan namanya yang ceramah Anwar, itu artinya beberapa cahaya.
Kalau dia kan cuma nur istiqomah. Nur itu satu cahaya. Kalau anwarun banyak cahaya. Sehingga jelas lebih padam apu daripada dia. Subhanallah. Saya sebentar saja ngaji persiapan Ramadan, okay? Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat mahal dan berharga. Ramadan itu bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Kalau saya ngomong daurah, tarbiyah, riyadhah, paham napa mboten? Pantes. Ya pantes, nek paham sampean dinyai wis. Ramadan itu bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kita dididik, kita dilatih agar dalam menjalani kehidupan ini menjadi hamba-hamba yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang telah difitrahkan Allah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kita terlena karena kesibukan dunia. Jangan sampai kita tergiur dengan kenikmatan dunia sampai kita melupakan kenikmatan dan kebahagiaan sejati, hakiki dan abadi di akhirat nanti, yakni kebahagiaan di surganya Allah. Maka bulan Ramadan besok ini melatih kita. Jamaah sekalian, setidaknya Ramadan itu mempunyai 3 keagungan. Kalau sekarang tanganmu mau begini, mau begini, mau begini, bebas. Kalau kemarin-kemarin kan agak rawan, agak sensitif. Sekarang sampean mau gini, mau gini, mau gini, mau kalau air gini, ini mau gini sakarepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk melipat gandakan pahala, untuk mencurahkan rahmat maghfirah, barokah sebanyak-banyaknya yang itu tidak diberikan Allah di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi lebih dari umur manusia sekarang rata-rata. Dan malam itu disebut Lailatul Qadar. Artinya malam keagungan. Dan 3 ini saja yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana
Al-Quran diturunkan? Tujuannya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Fungsi utama ada 3. Pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Kedua, wabayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk tadi, berarti penjelasan detail tentang petunjuk. Yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil. Jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. Halo? Petunjuk, penjelas, pembeda. Diingat-ingat, nanti yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap plus nanti ada jilbab dari air. Fungsi utama Al-Quran sesuai dengan ayat tadi ada 3. Petunjuk, penjelas, pembeda. Ingat-ingat, Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Landasan ideologis, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Geleng-geleng, ibarat kehidupan kita, Al-Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Understand? Biarpun kungyan, tapi harus banyak wawasan, gitu loh. Maaf, pekerjaan boleh kungyan. Alah pahlawan divisa opo. Itu cah handel gitu ini. Ini sih lumayan viral ini. Iki ya wes. Iya, pahlawan kesiangan. Tapi harus luas dalam hal ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Al-Quran tadi sumber kehidupan, sumber keimanan. Tadi ayatnya loh. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, sumber kehidupan. Ya kan? Iya dong? Mana dong? Udah pernah saya sampaikan, saking mulianya Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia. Yang ikut mulia tak doakan lancar rezekinya, banyak duitnya, gampang usahanya, gampang urusannya, gampang boleh utangan. Amin. Utangi lali. Amin. Ayo. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara utusan namanya malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkannya di bulan suci Ramadan, maka dari 12 bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka dari semua malam di dunia ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mau mengajar dan belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Tempat dimanapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Majelis apapun kalau dibacakan Al-Quran pasti akan menjadi majelis yang mulia. Saking hebatnya Quran.
Saya sudah sering sampaikan, orang kalau nggak percaya bahwa Quran itu mukjizat, kebangetan. Yang sebanyak itu 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada kitab atau buku setebal Al-Quran ukurannya yang bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada. Bahkan orang yang tunanetra, nggak bisa melihat, itu aja bisa hafal Quran. Padahal maaf, matanya nggak bisa melihat. Beda dengan matamu, ngorok tapi gak ketok, itu matamu. Ya Allah, anak kecil aja kadang-kadang, anak kecil, anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun bisa hafal Quran loh. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah, rasa-rasanya nggak mungkin. Itu anak umur 7 tahun, 8 tahun, apalagi anak-anak umur 45, 45. Ya itu kan yo anak kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran juga sumber keimanan. Teman sekalian, tolong perhatikan. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ayo disauti, kok sing iso jawab itu hadiah sarung cak. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti nyauto. Ini ayu pokok. Hebat. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti selamat dunia. Nah, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Eleng-eleng iki ngarep dhewe lah. Omongne. Iki jenenge kuping. Gak kupingnya mekrok tapi kopok. Baleni. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Selamat mulia bahagia dunia akhirat. Wes ngono lho kok gawe status. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Gak percaya? Iman itu bikin aman. Ya, orang yang selamat dunia akhirat, yang hidupnya aman itu ya orang-orang yang beriman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasti aman, pasti nyaman, karena Allah maha segalanya. Allah maha kaya, Allah maha sempurna. Saya sudah sering sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Berharap kepada selain manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Berharap kepada selain Allah, hasilnya zong. Ya, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia, uang itu koncoplek, wis diapii bolak-balik, itu kadang-kadang balesnya elek. Wonten apa mboten? Wonge to kok. Aku ngerti, wonge nggih jilbab putih saya. Diapii bolak-balik, udah kita kurang baik apa sama dia, tapi ternyata dia balesnya ke kita jelek. Ada apa enggak? Orangnya datang pakai bandu kan? Bandunya ada fotonya Habib Ainat. Ya itu orangnya. Loh, dicopot langsung. Maka berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah
dikei yatim rokok, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, kau yang mulai, kau yang berjanji, itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati kadang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan dan anak buah yang disayangi kadang mengkhianati kok. Punya teman bolak-balik diutangi, ujung-ujungnya malah menyakiti hati. Ada apa enggak? Nek utang duwe, bosone tarik-tarik, ngomongnya apik, perkara butuh duit, bareng wayahe ditagih ndelik. Diparani malah mendelik, matane klirak-klirik, malah kerek, nek ngomong kaya kirek. Wonten apa mboten? Wong itu kok. Kak, kami untuk lampu putih pokoknya saiki. Itu kalau berharap kepada manusia, seringkali hasilnya kecewa. Halo? Udah. Iya seto. Belum sayang, bentar. Ini dulu. Iman itu berharap hanya kepada Allah. Termasuk itu pokoknya kabeh imannya harus kuat. Udah yang kedua sekarang biar nggak lama-lama. Sektor sayang, bentar. Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syiyam, ibadah shaum, ibadah puasa. Nah, puasa itu memberikan banyak pelajaran kepada kita, melatih kita agar benar-benar menjadi orang yang baik. Ya, pertama, betul seperti lambenya dia. Puasa melatih kesabaran. Selapar apapun, sehaus apapun, secapek apapun harus ditahan. Bahasa Inggrisnya ngempet. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, lezat, nikmat, seger, tetap harus ditahan sampai maghrib datang. Ini berarti kan kita dilatih untuk bersabar. Mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang cantik-cantik tapi lambenya lecek. Kita sekarang hidup di zaman yang memang menuntut untuk kita hadapi dengan sabar. Maaf ya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar bisa dipastikan gagal. Oke, saya mulai. Kita hidup di zaman yang memang menuntut harus kita hadapi dengan kesabaran, harus kita jalani dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak punya modal sabar pasti gagal. Kita hidup di zaman yang orang bilang zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan sangat tajam. Orang jadi apapun, profesi apapun, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing pasti gagal. Maaf, jadi pedagang nggak mampu bersaing, gulung tikar. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Betul. Jadi kungyang nggak mampu bersaing, dibuat majikan. Betul. Loh iya. Sorry ya. Jadi penceramah aja kalau nggak mampu bersaing. Siapa ngomong gak payu?
apalagi sorry di saat yang baru-baru pada bermunculan terus bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang orang. Mulai zaman kul huwa kesuwen, waktu itu saya masih kayak orang cacingan, masih cemburu, dan bisa bertahan sampai sekarang. Dipikir ini nggak berat apa? Di tengah persaingan yang luar biasa. Coba sampai ada ustadz yang datang ke Hongkong ngajinya terima di taman-taman, ngaji di bawah jembatan. Nah aku disuruh gitu, sorry ya. Karena Hongkong rapatean. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kesetiaanmu membuat aku akan sayang sama kamu. Ya Allah ya Karim. Hidup di zaman sekarang ini kalau nggak mampu bersaing, bener selesai. Bener, jadi apapun harus mampu bersaing. Artinya gini, Kiai, Habib itu harus mampu bersaing sama artis-artis itu. Nggak boleh kalah saingan sama artis. Kalau artis punya penggemar, Habib, Kiai juga harus punya penggemar. Ya kalau artis fansnya banyak, Habib, Ustadz, Gus, Kiai juga harus punya fans. Gak boleh kalah sama mereka. Dangdutan jangan sampai menang lawan sholawatan. Masa sholawatan kalah sama dangdutan? Nah makanya sekarang dimodifikasi, diinovasi. Ada kayak tadi yang sudah sempat disenandungkan oleh beliau tadi. Lebih semangat ansanya. Ayo bareng 1, 2, 3. Banter. Kok lebih kompakan sama saya ya, bukan sama dia. Tapi sama dia kok nggak begitu semangat. Ini beliau ini suaranya melengking tinggi, jadi jamaahnya itu nggak tekan tak dulu sing mburi iki sampai nyengong, sampai ndase arep coplok perkawan nggak kuat ya, ketinggian ya nadanya beliau. Emang beliau suaranya powernya luar biasa tuh, tinggi banget. Aku tak perhatikan itu, ya Allah, mbak arep ngetutnya sholawatnya Habib sampai akhirnya langsung ngendel. Aku tahu, kira aku jauh, sangat megap. Nah, nanti habis ini mungkin nadanya agak rendah, Habib. Mungkin nadanya agak rendah. Gini ya, dalam soal kesabaran manusia ini istimewa. Makanya orang yang bisa benar-benar sabar dilatih melalui puasa, nanti akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini kan yang disediakan surga untuknya. Uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita bagaikan sang juara, digiring menuju ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong, rombongan. Sampai rencana dengan rombongan di situ. Ikut rombongannya siapa? Saya. Saya juga gandul. Habib juga gandul. Gandul datuk-datuknya beliau sampai nanti ikut rombongan besar yang dipimpin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana syahibu liwa'il hamdi wala fakhr. Akulah pemilik liwa'ul hamd, Kanjeng Nabi.
Wa Adam fauqi, Nabi Adam di belakangnya Rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain di belakangnya Rasulullah. Termasuk ini cucunya aja di belakang. Tapi tetap berada di dalam rombongan besar itu. Pemimpin terbesarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu nanti. Nah, syaratnya harus jadi orang yang bertakwa. Kita dididik melalui puasa, dan puasa itu melatih kesabaran. Coba, dalam soal kesabaran, manusia ini istimewa. Tolong perhatikan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat ini dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah, manusia ini dikasih dua-duanya. Ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Ya punya nafsu, ya punya akal. Coba ini kita perhatikan, 3 saja ini mukobalahnya biar gak terlalu banyak. Pertama, Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu dikasih akal tapi gak dikasih nafsu, sehingga malaikat gak pernah nakal. Kalau malaikat baik, wajar. Kalau malaikat gak pernah berbuat maksiat, pantas. Karena gak ada nafsunya. Malaikat itu meskipun melihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, gak ngiler. Malaikat itu meskipun melihat cewek wayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy, sepuluhai, aduhai, imut, yahud, bahanal, gak ser-ser sama sekali, gak sengkring-sengkring. Lihat perempuan cantik kok sengkring-sengkring, itu malaikat yang di kepala ada udeng-udengnya. Malaikatnya bercabang itu. Bajunya mirip baju saya. Nah sekarang malaikatnya lagi melihat saya. Itu kalau melihat perempuan cantik sengkring-sengkring. Tapi kalau malaikat beneran, lihat bokong semok sama sekali nggak sengkring-sengkring. Paling malaikatnya cuma batin, masya Allah. Wadah nuntut sama naga. Usapiro kabeh gitu. Karena malaikat nggak punya nafsu, itu loh. Sehingga malaikat nggak pernah melakukan pelanggaran. Malaikat itu hidupnya disetting untuk patuh taat kepada apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga nggak ada malaikat yang nakal. Karena malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak dikasih nafsu. Ayo, pernah ketemu malaikat Israel karaokean? Ya mungkin sampai tempat disuruh nganter sama majikan nih, gue naik klub, terus di situ ketemu sama malaikat mungkar nakir. Acup, terus keluar sambil geloyor-geloyor. Nggak ada. Karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat gak pernah salah, malaikat gak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril gak mungkin korupsi ayat. Misalnya disuruh Allah, Jibril ini ayat sampaikan kepada Nabi. Begitu diterima, waduh ayatnya bagus banget deh, udah gak usah tak sampaikan. Gak ada. Malaikat Mikail gak mungkin salah wesel dalam bagi rezeki, gak mungkin salah alamat. Kalau memang jatah rezekinya Anwar Zahid, gak mungkin sampai ke Habib Ain. Kalau memang rezeki itu bukan jatahnya Habib Ain, tetap larinya ke Anwar Zahid. Gak mungkin malaikat Israel salah cabut nyawa. Misalnya ya, belum waktunya mati, gara-gara malaikat Israel gregetan dicabut duluan. Gak mungkin. Kalau Anwar Zahid belum saatnya mati, gak mungkin dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Kalau Habib Ain wayai, ya gak mungkin bisa menghindar. Itu loh, gak mungkin salah malaikat, karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat itu selalu baik. Pantes, gak ada nafsunya. Gak ada malaikat nyuri. Nah kemudian binatang, mana binatangnya tadi?
Nah ya itu mana? Tuh. Binatang itu dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal, sehingga binatang itu yo hidupnya semaunya, orang nggak ada akalnya, nggak punya malu binatang itu. Sapi, jarang itu keliling kampung, nggak katokan lu biasa. Sapi wedok nggak nganggo BH biasa, udah gandul pamer-pamer no. Ya karena dia nggak punya akal. Ya sama tahu loh, pedet nganggo BH. Ya Allah, ambok pedet wedok iki mlaku ora nganggo katok mbek meka-meke, bokonge dundut. Dia nggak ada akalnya. Sehingga hidupnya binatang itu nggak ada undang-undang, senakal apapun nggak dosa. Ada kambing gagak lanang pinggir dalan kayak wakeh wong nguyuh langsung tur dan orang cewek ya orang apa nggak ada aturannya karena dia nggak ada akal. Tapi sekarang banyak yang niru, kakek bocah lanang-lanangnya nguyuh pinggir dalan ya gak cewek yang nganggo obat, maksudnya obat tabib. Kadang-kadang sing diretno ditutul-tutul cagak listrik. Makanya sekarang banyak cagak listrik yang kayengen. Karena ditutuli sama binatang itu enggak pun. Siapa ngomong wis tahu? Sorry ya. Binatang itu enggak punya akal. Adanya hanya nafsu, sehingga enggak ada aturan. Rumahnya tuh wedhus lanang, di wedhus lanang. Wedhus lanang ngelihat ada wedhus wedok, dari kejauhan. Ya wedhus wedok iki buntute kok bundut, sampai melakukan tokeng, langsung lari dikejar sama wedhus lanang, naik cingkrik, bluk. Enggak dosa. Gak dosa, gak ada aturan. Nah sekarang kalau ada orang laki-laki sama perempuan terus muawur merocung berarti podo karo wedhus wedok bengok-bengok apa gak peduli negro itu ono mantane ono kaya mantan gayanya saiki jilbaban. Maaf. Itu di dunia binatang. Kesan mana tuh? Gak ada aturan. Senakal apapun gak dosa. Soalnya gak ada. Mau wes. Ya saya habis ini. Lah manusia diberi akal, diberi nafsu. Maka kalau akal manusia bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah nonton. Malaikat ini gara-gara udah sewana terlip-terlip sekoplak kabeh. Dengerin dong sayang, aku tuh tak bela-belain datang ke sini tuh demi kamu. Katanya udah kangen sama aku. Dengerin dong. Kalau malaikat baik lumrah, pantesan wajar karena memang malaikat itu nggak ada nafsunya. Nggak ada tantangannya, nggak ada yang goda, nggak ada yang ganggu. Dia adanya cuma akal. Ya pantas dong kalau malaikat itu selalu baik, selalu taat, selalu patuh. Lah manusia loh dikasih nafsu. Lah kok bisa mengendalikan akal dan nafsu manusia itu? Bukan hanya setiap hari, setiap saat, selalu bertarung. Setiap waktu selalu bertempur dengan dahsyat. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngelamun, kemungkinan kedua ngantuk, kemungkinan ketiga terpesona memandangi saya.
semuanya. Akal dan nafsu manusia ini setiap saat dia bertarung, bertempur dengan dahsyat. Mana yang menang? Maka kalau manusia mampu mengendalikan nafsunya dengan diatur oleh akalnya, akal bisa mengatur, mengendalikan nafsu, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Pantas? Pantas ya? Soalnya malaikat itu nggak ada nafsunya. Lah manusia yang diberi nafsu kok bisa mengendalikan? Sehingga malaikat itu takluk, malaikat itu tunduk. Besok di akhirat sama-sama masuk surga. Sampean nek sidono swarga, derajat sampean jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu takluk sama manusia, sehingga malaikat siap menjadi pelayan manusia. Sampean sok ning swarga gaya sampean. Malaikat itu kungyane sampean. Berarti sampean butuh apa-apa tinggal panggil malaikat, kat malaikat pegel biji ikan. Kat malaikat kerok ikan. Kat malaikat aku pengen berdoa bahan zakat. Aku pengen duren kan. Jadi malaikat itu nanti dari kungyane sampean ning swarga. Malaikat itu jadi pembantunya sampean. Malaikat patuh dan tunduk. Malaikat mengakui, oh manusia itu hebat, dikasih nafsu aja bisa jadi baik. Misalnya aku jadi manusia, belum tentu aku bisa sehebat dia. Oh no. Sehingga sekali lagi saya ulang, kalau akal manusia bisa menguasai nafsunya, bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Sebaliknya, kalau nafsu yang justru mengalahkan akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, ini hebatnya manusia. Itu orangnya contohnya. Setan perempuan. Akal manusia dimodifikasi dengan keindahan nafsunya. Bukan berarti nafsu itu jelek. Bukan berarti nafsu itu jelek. Nafsu ini untuk memperindah akal, memodifikasi akal. Sehingga ya, sama tak kasih tahu. Halo? Minta diberitahu atau minta diberitai? Makanya tolong ini ya. Malaikat meskipun bagus, hidupnya monoton. Kehidupan malaikat itu gak indah karena dia gak ada nafsu. Kalau kehidupan manusia, adanya nafsu menjadikan hidup manusia indah. Andaikan manusia gak ada nafsunya, Habib gak mungkin datang ke sini. Hidup bisa. Lagi petuk wong lanang, petuk wong itu biasa. Gak asik urip itu gak asik. Yo gak pengen mangan, gak pengen, gak asik lah. Kehidupan manusia itu hanya monoton. Anggite zaman malaikat itu pinter, 12. Kok goblok. Jadi aku berdoa jenempret karo wis jan. Yo gosek. Lewat rumah samu malaikat itu pinter, 12 goblok berarti. Gini loh maksudku gini sayang, tak bilang nggak pintar itu gini. Malaikat itu yang ditugasi ruko itu mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, kerjanya cuma ruko, suruh sujud nggak bisa. Malaikat kok boyok. Bojone nek baru enggak bojomu boyok. Malaikat kok boyok. Ya Allah. Iya aku ngerti aku. Pokoknya sak donya sing paling aneh jamaahku. Paling aneh takon, tapi ono sing keren. Sahabat Anja, tepuk tangan untuk sahabat Anja. Luar biasa keren. Sahabat Yosef. Itu sing sahabat Anja anak buahku lo ngalah. Nuruti sahabat sing jamaah sing kocrok-kocrok ngene. Sing otake rondo error-error ngene. Kok tak prioritasno ya, tak prioritasno. Pokoknya iki anggere urung diteplok urung meneng iki.